Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga detik ini. Yang saya hormati Bapak Ubaidillah selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen dan teman-teman sekalian. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya mewakili kelompok 4 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Alvina Devi Ramadhani Putri NPM 01, ada Bella Putri Suhadati NPM 14, ada Umi Aisyah NPM 19, ada Indah Widiawati NPM 21, selanjutnya Rindi Kartika Sari NPM 26, Nabila Melina Nagani NPM 27, Firdianti Nur Aziza NPM 31, dan yang terakhir ada Afril Liva Arin NPM 36. Baik, untuk selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan bab mengenai manajemen persediaan. Baiklah, saya Alvina Devi NIM 01 akan menjelaskan mengenai manajemen persediaan just in case. Manajemen persediaan penting untuk membentuk keunggulan kompetitif jangka panjang. Tingkat persediaan mempengaruhi harga jual, kualitas perekayasaan produk, kapasitas menganggur, waktu lembur, kemampuan merespon permintaan pelanggan, waktu tunggu, dan profitabilitas secara keseluruhan. Umumnya, perusahaan yang mempunyai tingkat persediaan lebih tinggi daripada para pesaingnya cenderung mempunyai posisi kompetitif yang lebih buruk. Manajemen persediaan berhubungan kuat dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas sekarang dan masa mendatang. Kebijakan manajemen persediaan telah menjadi suatu alat untuk bersaing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai biaya persediaan. Dalam biaya persediaan, apabila permintaan terhadap persediaan diperoleh dari pemasok, dapat diketahui dengan pasti untuk suatu periode tertentu. Maka terdapat dua macam biaya yang berhubungan dengan persediaan, yaitu biaya pemesanan atau ordering cost dan biaya penyimpanan atau carrying cost. Jika persediaan diproduksi secara internal, maka terdapat dua biaya, yaitu biaya setup dan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan adalah biaya untuk memesan dan menerima pesanan, misalnya biaya pemrosesan suatu pesanan bahan, biaya asuransi pengiriman bahan yang dipesan, dan biaya pembongkaran. Biaya setup atau setup cost adalah biaya untuk penyiapan peralatan dan fasilitas agar dapat digunakan memproduksi suatu produk atau komponen tertentu. Misalnya, upah karyawan produksi menganggur, biaya fasilitas produksi menganggur, dan biaya pengujian. Biaya penyimpanan adalah biaya yang timbul karena menyimpan persediaan. Misalnya, biaya asuransi persediaan, biaya karena ketinggalan zaman, biaya kesempatan karena modal tertanam dalam persediaan, biaya penanganan bahan, dan biaya ruang penyimpanan. Selanjutnya, terdapat kemiripan antara biaya pemesanan dengan biaya setup, yaitu keduanya merupakan biaya yang harus terjadi untuk memperoleh persediaan. Perbedaannya hanya pada sifat aktivitas sebelumnya, yaitu pengisian dan pemesanan persediaan pada biaya pemesanan, sedangkan aktivitas penyusunan peralatan dan fasilitas pada biaya setup. Jika permintaan tidak diketahui dengan pasti, jenis biaya yang ketiga muncul, yaitu biaya stock out. Biaya kehabisan sediaan atau stock out adalah biaya yang terjadi karena tidak tersedianya produk yang dipesan oleh pelanggan. Misalnya, hilangnya penjualan sekarang dan masa yang akan datang, biaya penghentian produksi, dan biaya mempercepat aktivitas untuk memenuhi pesanan atau expediting cost yang meliputi biaya pengiriman yang meningkat dan biaya lembur. Saya, Rindi Kartika Sari, NIM 26, akan menjelaskan tentang alasan tradisional untuk memiliki persediaan. Biaya persediaan harus diminimalkan untuk tujuan memperoleh laba maksimal. Minimalisasi biaya penyimpanan menyebabkan peningkatan frekuensi pemesanan dan berproduksi dalam jumlah yang kecil. Minimalisasi biaya pemesanan menyebabkan pemesanan dalam jumlah besar dengan frekuensi yang lebih sedikit. Meminimalisasi biaya setup mengakibatkan periode frekuensi order produksi yang lebih sedikit. Meminimalisasi biaya pemesanan atau setup mendorong jumlah unit persediaan yang lebih besar. Maka, kedua macam biaya tersebut harus diseimbangkan agar biaya persediaan total dapat diminimalkan. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa perusahaan mengadakan persediaan.
Alasan lain pemilikan persediaan adalah adanya ketidakpastian dari permintaan konsumen. Selanjutnya, berikut adalah alasan-alasan perusahaan mengadakan persediaan. Yang pertama, untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau setup dengan biaya penyimpanan. Yang kedua, untuk memuaskan permintaan pelanggan, misalnya pengiriman tepat waktu dan pemenuhan permintaan barang yang banyak dalam waktu singkat. Yang ketiga, untuk menghindari kemungkinan kegagalan produksi karena kegagalan mesin, suku cadang atau bahan yang tidak memenuhi spesifikasi, ketidaksediaan bahan atau suku cadang, dan keterlambatan pengiriman bahan atau suku cadang oleh pemasok. Yang keempat, sebagai cadangan terhadap proses produksi yang tidak andal. Yang kelima, untuk memperoleh keuntungan berupa diskon karena membeli dalam kuantitas yang lebih banyak. Dan yang terakhir, untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan bahan atau suku cadang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan economic order quality model persediaan tradisional. Dalam pengembangan kebijakan yang berhubungan dengan persediaan, perusahaan harus menjawab dua pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa banyak jumlah unit bahan atau suku cadang yang harus dipesan atau diproduksi? Dan yang kedua, kapan suatu pesanan atau aktivitas setup dilakukan? Apabila permintaan diketahui dalam pemilihan kuantitas unit dipesan atau ukuran lot produksi, manajer harus memerhatikan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan atau pengesetan. Biaya pemesanan atau pengesetan dan penyimpanan total dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. TC sama dengan P dikali D per H ditambah C dikali H per 2. Untuk selanjutnya, akan menjelaskan keterangan dari rumus sebelumnya. TC adalah biaya pemesanan atau pengesetan dan biaya penyimpanan total. P adalah biaya memesan dan menerima pesanan atau biaya pengesetan suatu production run. D adalah jumlah yang diminta tahunan. H adalah jumlah unit dipesan setiap kali suatu pesanan dipesan atau ukuran lot produksi. Dan C adalah biaya penyimpanan suatu unit persediaan selama 1 tahun. Rumus perhitungan EOH meminimalkan biaya persediaan yang terendah adalah H sama dengan EOH sama dengan akar dari 2 kali DP per C. Saya Bila Putri, NIM 1903101014, ingin menjelaskan tentang reorder point adalah tingkat persediaan yang sebaiknya pemesan kembali dilakukan oleh perusahaan. Reorder point dipengaruhi oleh tingkat persediaan minimal EOH dan waktu tunggu lead time. Waktu tunggu adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menunggu datangnya EOH sejak pemesanan dilakukan. Berikut ini penentuan reorder point jika perusahaan menetapkan persediaan minimal. Reorder point sama dengan persediaan minimal ditambah tingkat penggunaan bahan rata-rata per hari dikali waktu tunggu dalam hari. Persediaan minimal diperlukan untuk mengantisipasi fluktuasi jumlah yang diminta oleh pelanggan. Persediaan minimal dapat ditentukan dengan mengalihkan kelebihan tingkat penggunaan maksimum di atas tingkat penggunaan rata-rata dengan waktu tunggu. Persediaan minimal sama dengan tingkat penggunaan bahan maksimal per hari dikurangi tingkat penggunaan bahan rata-rata per hari dikali waktu tunggu dalam hari. Penentuan reorder point jika di perusahaan tidak menetapkan persediaan minimal adalah sebagai berikut. Reorder point sama dengan tingkat penggunaan bahan per hari dikali waktu tunggu dalam hari. Selanjutnya untuk EOH dan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan disebut just-in-case system. Dalam beberapa situasi, just-in-case system sesuai kebutuhan. Misalnya, rumah sakit membutuhkan obat-obatan dan perlengkapan medis yang harus tersedia sepanjang waktu untuk mengendalikan situasi-situasi darurat. Penggunaan EOH dan persediaan minimal akan sangat masuk akal dalam lingkungan semacam itu. Penerimaan obat yang penting untuk menolong korban serangan jantung secara just in time adalah tidak praktis. Umumnya, toko-toko pengecer, perusahaan manufaktur, maupun jasa yang berukuran kecil tidak mempunyai
buying power yang cukup untuk meminta kepada pemasok menerapkan pembelian secara just in time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Milina Nagani, NIM 1903-1010-27. Di sini saya akan menjelaskan manajemen persediaan just in time. Di dalam lingkungan manufaktur telah berubah secara cepat dalam 2 dasawarsa terakhir. Pasar kompetitif tidak memiliki batas antar negara. Komunikasi dan transportasi maju telah berkontribusi secara signifikan terhadap penciptaan kompetisi global. Kemajuan teknologi telah berkontribusi terhadap semakin pendeknya siklus kehidupan produk dan semakin bervariasinya produk di pasar. Perusahaan luar negeri mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dan fitur-fitur spesifik dengan biaya yang lebih rendah. Tekanan kompetitif ini mendorong perusahaan untuk meninggalkan dan mulai menggunakan pendekatan CIT. Dan di dalam CIT mempunyai 2 tujuan strategis, yaitu yang pertama meningkatkan laba dan yang kedua memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Kedua tujuan ini dicapai melalui pengendalian biaya dan memperbaiki kinerja pengiriman serta memperbaiki kualitas. CIT menawarkan efisien biaya dan juga fleksibilitas dalam merespon permintaan pelanggan terhadap kualitas produk yang lebih baik dan variasi produk yang lebih banyak. Kualitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya adalah prinsip dasar untuk persaingan tingkat dunia. Dalam proses produksi dan pembelian secara CIT merepresentasi peningkatan produktivitas secara berkelanjutan melalui penghilangan pemborosan. Aktivitas tidak bernilai tambah adalah sumber utama pemborosan. Penghilangan aktivitas ini selain merupakan tujuan utama CIT, juga merupakan tujuan dasar perusahaan yang melakukan perbaikan secara berkesinambungan. CIT tidak hanya sekedar manajemen persediaan. Persediaan dipandang merepresentasi pemborosan karena di dalam persediaan terikat kas, ruang, dan tenaga kerja. Persediaan juga menyembunyikan ketidakefisiensi dalam produksi dan meningkatkan kerumitan sistem informasi perusahaan. Jadi, walaupun kita lebih berfokus pada manajemen persediaan, tetapi pengendalian persediaan memberikan manfaat tambahan lebih penting. Selanjutnya adalah pull system. Dalam pull system, permintaan pelanggan menarik bahan baku untuk masuk dalam proses produksi. Prinsip yang sama digunakan dalam proses produksi. Setiap aktivitas produksi hanya dilakukan jika diperlukan untuk memenuhi permintaan aktivitas berikutnya. Bahan baku atau suku cadang hanya tersedia pada waktu dibutuhkan untuk aktivitas produksi, sehingga permintaan tetap dapat terpenuhi. Dan salah satu akibat CIT adalah pengurangan persediaan pada tingkat yang sangat rendah. Pencapaian tingkat persediaan yang sangat rendah penting untuk keberhasilan CIT. Namun, ide pencapaian tingkat persediaan rendah bertentangan dengan alasan-alasan tradisional untuk mengadakan persediaan. Menurut pandangan tradisional, pengadaan persediaan akan memecahkan beberapa masalah, misalnya masalah antara biaya pemesanan dengan biaya penyimpanan dilakukan dengan pemilihan tingkat persediaan yang meminimalkan jumlah kedua biaya tersebut. Jika permintaan lebih besar daripada yang diharapkan atau jika produksi berkurang karena kerusakan mesin dan ketidakefisien produksi, maka persediaan berfungsi sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Persediaan bahan dapat mencegah penghentian produksi karena keterlambatan pengiriman bahan, terjadinya produk rusak, dan kegagalan mesin. Akhirnya, persediaan sering menjadi solusi untuk masalah pembelian bahan baku terbaik dengan biaya lebih kecil melalui pemanfaatan diskon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdianti Nur Aziza
NIM 31 akan melanjutkan presentasi mengenai biaya pemesanan dan penyimpanan di dalam pendekatan CIT. CIT menggunakan pendekatan yang berbeda untuk meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan total. Pada pihak lain, CIT tidak memandang biaya pemesanan sebagai suatu yang diberikan atau given, tetapi CIT berusaha untuk mengurangi biaya-biaya menjadi nol. Jika biaya pemesanan menjadi tidak signifikan, maka tinggal meminimalkan biaya penyimpanan yang dapat dilakukan dengan mengurangi persediaan sampai tingkat yang sangat rendah. Dalam CIT, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kontrak jangka panjang, pengisian kembali, berkelanjutan, dan elektronik data interchange. Di dalam kontrak jangka panjang, pengisian kembali berkelanjutan, dan elektronik data interchange, biaya pemesanan dapat dikurangi dengan mengembangkan hubungan yang dekat dengan pemasok. Negosiasi kontrak kerja, kontrak jangka panjang untuk penyediaan bahan dari pemasok luar akan mengurangi frekuensi pemesanan, yang kemudian mengurangi biaya pemesanan. Cara untuk mengurangi biaya pemesanan dengan menggunakan teknik pengisian kembali berkelanjutan atau continuous replenishment. Dengan persetujuan pengisian kembali, produsen menerapkan fungsi manajemen persediaan untuk pengecer. Kemudian pengecer menelaah rekomendasi dan menyetujui pesanan jika usulan yang diajukan masuk akal. Lalu proses pengisian kembali berkelanjutan dipermudah dengan EDI atau Electronic Data Interchange. EDI memungkinkan pemasok mengakses database pembeli secara online. Dengan mengetahui jadwal produksi pembeli, pemasok dapat mengirim suku cadang yang dibutuhkan pada saat akan digunakan untuk produksi. EDI tidak menggunakan kertas, tidak menggunakan faktur penjualan, dan pesanan pembelian. Pada dasarnya, EDI merupakan perjanjian kerja tertutup antara pemasok dengan pembeli. Kemudian yang kedua, pengurangan jangka waktu pemesanan. Di dalam pengurangan jangka waktu pemesanan, meminta perusahaan untuk mencari cara-cara yang lebih efisien dalam melakukan pemesanan, yaitu dengan mengadopsi sistem CIT, jangka waktu pemesanan dapat dikurangi. Keberhasilan pengurangan jangka waktu pemesanan dapat berbeda di antara perusahaan. Kinerja tenggat atau due date dalam solusi CIT. Kinerja tenggat atau due date performance adalah suatu ukuran kemampuan perusahaan untuk merespon kebutuhan pelanggan. CIT menyelesaikan masalah kinerja tenggat tidak dengan membantu persediaan, tetapi dengan pengurangan waktu tunggu secara dramatis. Waktu tunggu yang lebih pendek akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi tanggal-tanggal pengiriman dan merespon dengan cepat permintaan pasar sehingga kemampuan kompetitif perusahaan meningkat. CIT memotong waktu tunggu dengan mengurangi waktu pemesanan, memperbaiki kualitas, dan menggunakan pemanufakturan sistem sel. Sel-sel pemanufakturan mengurangi jarak tempuh antara mesin dengan persediaan dan mengurangi waktu tunggu secara dramatis. Penghindaran shutdown dan reliabilitas proses. Di dalam pendekatan CIT, kebanyakan shutdown atau penutupan bisnis terjadi karena 3 alasan. Yang pertama yaitu kegagalan mesin, yang kedua bahan atau suku cadang yang buruk, dan yang ketiga ketidaktersediaan bahan atau suku cadang. Pengadaan persediaan merupakan solusi tradisional untuk ketiga masalah tersebut. Pendukung pendekatan CIT berpendapat bahwa persediaan tidak menyelesaikan masalah, tetapi hanya menutupi atau menyembunyikannya saja. CIT menyelesaikan ketiga masalah tersebut dengan 3 cara, yaitu yang pertama, pemeliharaan preventif total, yang kedua, pengendalian kualitas total, dan yang ketiga, sistem Kanban. Di mana pemeliharaan preventif total, kegagalan mesin nol adalah tujuan pemeliharaan preventif total. Tujuan ini lebih mudah dicapai dalam lingkungan CIT karena tenaga kerja dilatih untuk mampu melakukan beberapa pekerjaan. Yang kedua, pengendalian kualitas total. Masalah suku cadang atau bahan baku yang cacat dapat diselesaikan dengan pencapaian zero defect
Oleh karena produksi berdasar JIT tidak menggunakan persediaan untuk menggantikan suku cadang atau bahan yang cacat, penekanan pada kualitas untuk produksi bahan secara internal maupun pembelian bahan secara eksternal akan meningkat secara signifikan. Dan yang ketiga, sistem Kanban. Sistem Kanban sendiri adalah suatu sistem yang menjamin bahwa suku cadang atau bahan tersedia ketika dibutuhkan. Sistem Kanban berfungsi untuk menjamin bahwa produk atau suku cadang diproduksi dalam kualitas yang diperlukan pada waktu yang tepat. Sistem Kanban menggunakan 3 macam kartu. Yang pertama yaitu kartu penarikan atau withdrawal, di mana kartu tersebut menspesifikasi kuantitas yang oleh proses berikutnya seharusnya ditarik dari proses sebelumnya. Yang kedua, kartu Kanban produksi, di mana kartu tersebut menspesifikasi kuantitas yang seharusnya diproduksi oleh proses sebelumnya. Dan yang ketiga, kartu Kanban pemasok, digunakan untuk memberitahu pemasok untuk mengirim lebih banyak suku cadang dan menentukan kapan suku cadang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Aisyah, NPM 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diskon dan peningkatan harga pembelian jas intem versus penyelenggaraan persediaan. Secara tradisional, persediaan diselenggarakan agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari diskon kuantitas dan berjaga-jaga terhadap kemungkinan kenaikan harga barang yang dibeli pada masa mendatang, dengan tujuan yaitu untuk menekan biaya persediaan. Jas intem mencapai tujuan yang sama tanpa dengan menyimpan persediaan. Solusi jas intem yaitu bernegosiasi untuk kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasok pilihan yang berlokasi dekat dengan fasilitas produksi perusahaan dan membangun keterlibatan pemasok secara intensif. Pemasok tidak dipilih berdasarkan harga saja, kinerja berupa kualitas suku cadang atau bahan dan kemampuan mengirim sesuai dengan kebutuhan dan komitmen pada pembelian. Jas intem ini merupakan sebuah pertimbangan utama. Manfaat lain kontrak jangka panjang yaitu penetapan harga dan kualitas suku cadang atau bahan yang dapat diterima. Kontrak jangka panjang juga mengurangi secara dramatis frekuensi pesanan sehingga mengurangi biaya pemesanan. Dan selanjutnya adalah keterbatasan jas intem. Jas intem bukanlah pendekatan yang dapat dengan mudah diterapkan dengan hasil yang cepat diperoleh. Implementasi jas intem lebih merupakan suatu proses evolusi, bukannya suatu proses revolusi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kesabaran. Jas intem sering disebut sebagai suatu program penyederhanaan, walaupun jas intem ini tidak sederhana dan tidak mudah dilaksanakan. Penerapan jas intem membutuhkan waktu, semisal untuk membangun hubungan baik dengan pemasok. Pemaksaan untuk suatu perubahan segera dalam kualitas dan waktu pengiriman mungkin tidak realistis dan dapat menyebabkan konfrontasi yang sulit di antara perusahaan dengan pemasok. Kelemahan jas intem yang mencolok adalah ketiadaan persediaan untuk mengantisipasi interupsi produksi. Kelangsungan penjualan diganggu oleh interupsi produksi yang tidak terduga. Jika masalah ini terjadi, pendekatan jas intem berusaha untuk menemukan dan memecahkan masalah sebelum aktivitas produksi berikutnya terjadi. Pengecer yang juga menggunakan jas intem akan menghadapi masalah kekurangan barang. Jika permintaan meningkat melebihi persediaan yang dimiliki pengecer mungkin tidak mampu untuk melakukan penyesuaian pesanan pembelian dari pemasoknya secara cepat untuk menghindari hilangnya penjualan dan kemarahan pelanggan. Selanjutnya adalah teori constraint. Setiap perusahaan bisnis menghadapi masalah batasan sumber ekonomi yang dimiliki dan permintaan pasar terhadap setiap produk yang dihasilkan. Batasan ini disebut juga dengan constraint. Teori kendala mengakui bahwa setiap organisasi dibatasi oleh batasan-batasan. Teori ini juga mengembangkan suatu pendekatan untuk mengelola batasan-batasan untuk mendukung pencapaian tujuan perbaikan secara berkelanjutan. Teori ini juga menyatakan bahwa jika kinerja
diperbaiki, suatu perusahaan harus mengidentifikasi batasan tersebut, mengeksploitasi batasan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan menemukan cara-cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrili Faharin, NIM 1903-101036. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar teori constraint. Tadi sempat disampaikan oleh teman saya bahwa teori constraint adalah setiap perusahaan bisnis yang menghadapi masalah batasan sumber ekonomi yang dimiliki dan permintaan pasar terhadap setiap produk yang dihasilkan. Teori constraint berfokus pada 3 ukuran kinerja pengorganisasian, yaitu throughput, persediaan, dan biaya operasional. Throughput adalah laba yang dihasilkan melalui penjualan. Secara operasional, throughput adalah perbedaan antara penjualan dengan biaya variabel level unit. Seperti contohnya adalah bahan baku dan tenaga listrik. Sedangkan persediaan adalah semua uang yang dibelanjakan organisasi untuk mengubah bahan baku menjadi throughput. Dan biaya operasional adalah semua uang yang dibelanjakan organisasi untuk mengubah persediaan menjadi throughput. Berdasarkan pada ketiga ukuran tersebut, tujuan manajemen adalah meningkatkan throughput, meminimalkan persediaan, dan mengurangi biaya operasional. Peningkatan throughput dapat meminimalisasi persediaan, dan pengurangan operasi biaya akan mempengaruhi 3 ukuran kinerja keuangan, yaitu peningkatan laba bersih, return on investment, dan arus kas. Peningkatan throughput dan pengurangan biaya operasi biasanya lebih ditentukan sebagai elemen-elemen kunci dalam memperbaiki ketiga ukuran keuangan tersebut. Namun, peran meminimalisasi persediaan dalam mencapai perbaikan kinerja secara tradisional dianggap kurang penting daripada throughput dan biaya operasi. Namun dari sisi lain, teori constraint menyatakan bahwa manajemen persediaan mempunyai peranan yang lebih besar daripada yang diasumsikan dalam sudut pandang tradisional. Teori constraint berpendapat bahwa penurunan persediaan akan menimbulkan keuangan kompetitif dengan mempunyai produk yang lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat dalam merespon kebutuhan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Widiawati, NIM 1903101021. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap teori constraint. Teori constraint mempunyai 5 tahap untuk mencapai tujuan perbaikan kinerja pengorganisasian. Yang pertama, mengidentifikasi batasan-batasan organisasi. Batasan-batasan organisasi dapat diklasifikasi menjadi A. Batasan eksternal adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang bersumber dari luar perusahaan, misalnya permintaan pasar terhadap produk perusahaan. Dan B. Batasan internal adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya keterbatasan kapasitas mesin. Yang kedua, mengeksploitasi batasan-batasan yang mengikat. Salah satu cara penggunaan terbaik batasan mengikat adalah untuk menjamin bahwa bahan produk optimal diproduksi. Namun, pemanfaatan terbaik batasan mengikat lebih ekstensif daripada hanya menjamin memproduksi bahan produk yang optimal. Tahap ini adalah inti filosofi teori constraint pada manajemen batasan jangka pendek dan secara langsung berhubungan dengan tujuan teori constraint untuk mengurangi persediaan dan memperbaiki kinerja. Yang ketiga, mengesampingkan hal lain untuk keputusan-keputusan yang dibuat dalam tahap kedua. Batasan drummer pada dasarnya menentukan kapasitas untuk keseluruhan pabrik. Semua departemen lainnya seharusnya diatur untuk kebutuhan batas androgamer. Cara ini meminta perusahaan untuk mengubah cara pandang mereka. Yang keempat, mengurangi batasan-batasan yang mengikat. Setelah tindakan-tindakan dilakukan untuk penggunaan terbaik batasan yang ada, langkah berikutnya adalah memulai produk program
program perbaikan berkelanjutan untuk mengurangi batasan-batasan mengikat yang dimiliki. Yang kelima, mengulang proses. Akhirnya batasan sumber aktivitas pengeboran akan ditinggalkan pada suatu titik yang batasan tersebut tidak mengikat lagi.